Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Akden Hairinisa. Kali ini saya akan membahas mengenai dialog di dalam sebuah drama. Jadi pengertian dialog itu menurut KBBI, dialog adalah percakapan di dalam sandiwara, cerita, dan lain sebagainya. Dialog dapat diartikan sebagai percakapan atau proses komunikasi yang ada di dalam suatu cerita. Di dalam drama, hampir semua informasi disampaikan melalui dialog yang dilakukan para pemainnya. Nah, dikutip dari buku Drama Sejarah, Teori dan Penerapannya tahun 2010 oleh Cahyaningrum Dewojati, dialog itu dalam drama berfungsi sebagai wadah bagi pengarang untuk menyampaikan informasi, menjelaskan fakta atau ide-ide utama yang ada di dalam drama. Nah, dialog ini menjadi wadah bagi penikmat atau penonton untuk menangkap informasi, kejelasan, fakta, atau ide utama. Sebuah naskah drama biasanya disusun dalam bentuk skenario atau rencana lakon sandiwara atau drama secara terperinci. Biasanya naskah ini akan sangat mengutamakan dialog para pelakunya. Kemudian ada pengertian lain, dialog itu adalah percakapan antar pelaku drama yang mengungkapkan hal-hal atau peristiwa yang dipentaskan. Alur dialog dalam drama dilansir dari buku Dramaturgi tahun 1988 oleh Harimawan. Dalam dialog itu ada 3 alur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, penjelasannya berikut ini. Orientasi itu adalah bagian awal cerita. Bagian awal cerita yang menentukan latar waktu dan tempatnya. Orientasi ini digunakan untuk memperkenalkan tokoh dan situasi. Biasanya dalam orientasi juga diperkenalkan konflik yang akan terjadi di dalam sebuah cerita. Kemudian alur yang kedua yaitu komplikasi atau pengembangan cerita. Komplikasi ini menjadi bagian pengembangan cerita atau konflik yang sudah diperkenalkan sejak awal. Di sini tokoh utamanya mulai menemukan banyak halangan yang harus memperjuangkannya dalam menyelesaikan konflik tersebut. Bagian ini juga terdapat klimaks di mana konflik terselesaikan atau tidak. Selanjutnya alur yang ketiga yaitu resolusi atau bagian akhir cerita. Bagian akhir cerita yang sekaligus menggambarkan tindakan tokoh yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Hal ini berdampak untuk menentukan akhir ceritanya. Kemudian terdapat manfaat dialog. Dialog di dalam karya tulis atau drama memiliki sangat banyak manfaat untuk mendukung berjalannya suatu cerita. Manfaat tersebut antara lain, dialog dapat menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian dialog juga mengembangkan plot dan menjelaskan isi cerita kepada pembaca ataupun penonton. Kemudian dialog juga memberikan isyarat suatu peristiwa yang mendahuluinya. Kemudian dialog juga memberikan isyarat suatu peristiwa yang akan datang. Kemudian dialog juga memberikan komentar terhadap peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Itulah manfaat dari dialog. Kemudian terdapat pula jenis-jenis percakapan selain dialog. Ada lagi beberapa jenis percakapan dalam suatu karya tulis atau drama. Jenis-jenis tersebut dibedakan berdasarkan fungsinya masing-masing. Jenis-jenis percakapan tersebut adalah yang pertama disebut dengan monolog. Monolog ini merupakan percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri. Apa yang diucapkan oleh pemeran tersebut tidak ditujukan kepada orang lain, melainkan hanya ditujukan kepada dirinya sendiri. Biasanya isi dari monolog ini adalah ungkapan dari perasaan, rencana yang akan dilaksanakan, sikap terhadap suatu kejadian, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan diri sendiri. Kemudian jenis yang kedua yaitu prolog. Prolog ini adalah bagian naskah yang ditulis pengarang pada awal cerita. Pada dasarnya prolog ini merupakan pengantar naskah
yang bisa berisi satu atau beberapa keterangan dari pengarang cerita untuk memperkenalkan ceritanya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu epilog. Epilog ini adalah bagian penutup pada karya sastra yang fungsinya menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud dari karya tersebut. Epilog ini juga dapat diartikan sebagai pidato singkat pada akhir cerita yang memuat komentar tentang karya tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dialog. Selanjutnya akan disajikan contoh video bermain peran menggunakan dialog spontan. Selamat menonton. Terima kasih.